Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andri dari Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas salah satu topik di mata kuliah optimisasi, yaitu model penugasan. Nah, di model penugasan ini merupakan salah satu pengembangan dari linear programming, di mana kasus-kasusnya nanti biasanya terkait dengan assignment beberapa operator atau penugasan beberapa operator pada beberapa mesin, atau bisa juga pada penugasan beberapa karyawan marketing ke berbagai kota tujuan marketing atau target marketing. Nah, nanti kita akan lihat ada kasus minimasi dan juga ada kasus maksimasi. Baik, untuk konsepnya sendiri di model penugasan ini, Anda bisa baca di sini. Salah satu yang akan kita gunakan nanti adalah metode Hungarian, di mana syaratnya adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi kalau misalkan di pabrik, ketika kita menghadapi masalah penugasan dan kita mau menggunakan metode Hungarian, maka kita pastikan jumlah operator sama dengan jumlah mesin. Nah, meskipun sebenarnya ini metode Hungarian ini kita hanya akan gunakan untuk teori, meskipun sebenarnya nanti di realita sebenarnya mungkin akan ada metode-metode lain yang lebih bisa digunakan untuk kasus nyata di lapangan. Baik, untuk menggambarkan metode Hungarian di konsep untuk model penugasan, jadi kalau kita gambarkan bentuk umumnya adalah seperti ini, di mana sebenarnya M inilah harus sama dengan N. Jadi karena tadi ya, syarat untuk menggunakan metode Hungarian adalah baris sama dengan kolom. Maka kalau kita buat tabelnya, maka sumber sejumlah M dan tujuan juga sejumlah M. Baik, nanti ada masalah minimasi terlebih dahulu. Kita akan coba lihat kasusnya seperti apa. Jadi langkahnya adalah ubah matriks biaya menjadi opportunity cost matrix dan seterusnya. Anda bisa baca di sini. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini algoritmanya, lanjutan. Dan ini adalah kita masuk ke contoh kasusnya. Jadi sebuah perusahaan merencanakan untuk menugaskan 4 operator pada 4 mesin yang dimilikinya. Biaya diketahui sebagai berikut. Anda bisa tulis terlebih dahulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan operator 1 jika ditugaskan pada mesin 1, 2, 3, 4 memiliki biaya yang berbeda-beda. Begitu juga untuk operator 2 dan operator 3 dan juga untuk operator 4. Nah, biaya ini juga bisa diinterpretasikan sebagai waktu ya. Jadi karena tujuan dari masalah ini adalah minimasi, itu lebih kecil lebih bagus. Nah, tentukan penugasan masing-masing operator jika seorang operator hanya ditugaskan pada satu mesin dan satu mesin hanya akan ditugaskan pada seorang operator. Jadi ini rule-nya, aturannya untuk kita bisa menggunakan metode Hungarian. Baik, caranya seperti apa? Kita lihat dulu tabel yang paling atas. Ini kita plot nilai-nilai biaya tadi dengan menggunakan matriks. Jadi ada operator 1 sampai 4 dan ada mesin 1 sampai 4. Kemudian kita lakukan langkah A. Nah, langkah A seperti apa? Anda bisa lihat ke menit sebelumnya. Nah, di mana di sini sebenarnya adalah kita tentukan nilai opportunity cost-nya, atau nanti yang kita sebut sebagai dalam matriks kita kasih nama reduce cost matrix. Caranya seperti apa? Kalau kita lihat di setiap barisnya,
Di sini untuk yang pertama di tabel awal tadi 12, 15, 17, 14 untuk operator 1. Berarti operator 1 akan paling baik bekerja di mesin 1. Nah, sesuai dengan definisi opportunity cost adalah nilai yang kita sesalkan ketika optimum itu terjadi. Namun, kita ternyata memilih untuk alternatif yang lain. Nah, karena di sini yang terbaik adalah 12, maka 12 ini tidak memiliki opportunity cost atau nilai opportunity cost-nya 0 karena dia sudah yang paling baik di operator 1. Operator 1 bekerja di mesin 1, dia opportunity cost-nya 0. Selanjutnya di mesin 2, operator 1 opportunity cost-nya ada 3 karena tadi ya yang terbaik adalah 12, tapi kalau memilih 15 maka nilai yang kita sesalkan ada 3. Dan seterusnya kita lanjutkan ke sebelah kanan dalam satu baris. Begitu juga untuk operator 2, di sini nilai yang paling terbaik adalah 18, maka 18 nanti adalah tidak memiliki nilai opportunity cost. Kemudian operator 2 pada mesin 1 tadi 20, maka kalau 18 yang kita pilih maka 20 nanti akan menjadi 2. Atau sebenarnya ini gampangnya adalah kita cari nilai paling minimum dari setiap baris, kemudian kita kurangkan elemen lain dalam baris tersebut dengan nilai minimumnya. Oke, kita dapatkan hasil sebagai berikut yang ada di tabel bawah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai total opportunity cost, di mana kita lihat di sini kita cek setiap kolomnya, kita pastikan bahwa setiap kolom itu ada nilai 0 atau nilai yang terbaik. Karena tadi di setiap operator kan punya nilai yang opportunity cost-nya 0. Opportunity cost 0 itu artinya dia paling baik. Nah, sekarang bagaimana dengan mesinnya? Mesin tentu juga harus memilih operator yang terbaik yang bisa mengoperasikan mesin tersebut. Nah, di sini ada alternatif terbaik untuk menggunakan mesin 1, ada operator 1 dan ada operator 3. Mesin 2 yang terbaik, alternatif terbaik yang bisa mengoperasikan adalah operator 2. Mesin 4 ada di operator 4. Tapi kalau di mesin 3, di sini masalahnya muncul, yaitu semua yang ada di sini ternyata kok ada nilai opportunity cost-nya. Nah, ini yang kemudian kita lanjutkan ke cari nilai total opportunity cost, di mana kita pastikan setiap kolom itu punya nilai 0. Nah, karena di sini tidak ada nilai 0, maka kita lakukan konversi seperti yang sebelumnya tadi. Kita cari di mesin 3, ini yang nilai paling minimum adalah 3. Nah, maka di sini nanti kita buat jadi 0 atau kita kurangi semua elemen dalam setiap kolom mesin 3 ini, kita kurangi dengan angka 3. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini hasil setelah kita lakukan total opportunity cost matrix. Anda bisa lihat di tabel yang atas. Nah, langkah selanjutnya seperti yang ada di penjelasan di menit sebelumnya, yaitu kita buat garis untuk bisa mengcover garis ini ya, paling minimum untuk bisa mengcover nilai 0 yang ada. Nah, sekarang ini usahakan ketika kita membuat garis itu kita bisa mengcover nilai 0 sebanyak mungkin, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya di mesin 1, ini kan kita bisa buat garis dari atas ke bawah. Nah, berarti kan dalam satu garis dia bisa mendapatkan
nol yang cukup banyak. Jadi sebenarnya kalau kita buat garis horizontal sebanyak 4, ini kan tidak efisien gitu ya. Jadi kita usahakan ketika kita membuat garis itu dia bisa mengcover 0 sebanyak yang bisa. Baik, jadi dari tabel yang atas, ketika kita mau cover nilai 0, maka di sini di tabel yang bawah Anda bisa lihat bagaimana nilai 0 tadi di cover oleh 3 garis. Nah, ternyata nilai 0 hanya bisa di cover oleh 3 garis. Nah, selanjutnya kita lihat elemen yang tidak tercover oleh garis tadi. Ada angka 3 di ini, operator 1 dan mesin 2. Kemudian ada nilai 2, dan nilai 2, nilai 1, nilai 4, dan nilai 3. Nah, elemen yang tidak tercover tadi, kita cari nilai paling minimum. Maka kita ketemu nilai 1. Nah, setelah ketemu nilai paling minimum yang tidak tercover, maka semua elemen yang tidak tercover tadi itu kita kurangi dengan nilai paling minimum tadi. Jadi 3 kita kurangi 1 nanti jadi 2 kita kurangi 1 dan seterusnya. Maka setelah dari sini kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi yang ada di tabel atas. Nah, asumsinya ini belum kita coret garisnya. Belum kita coret, kita belum kasih garis. Kemudian langkah sebelumnya tadi kita ulangi lagi. Kita lakukan, kita buat garis seminimal mungkin untuk bisa mengcover semua nilai 0 yang ada. Ternyata hampir semua garis, hampir semua kolom atau baris itu bisa kita cover dengan garis yang kita buat. Nah, ternyata bisa menghasilkan 4 garis, dan ini juga bisa mengcover semuanya. Maka setelah itu kita buat penugasan dengan menggunakan acuan nilai 0 yang ada di sini. Nah, karena di sini ada nilai 0, maka bisa kita pilih, kita tinggal pilih saja dan memastikan bahwa setiap operator itu ditugaskan untuk satu mesin. Nah, jadi tinggal di sini dari beberapa nilai 0 yang sudah kita pilih tadi, kita tinggal pilih mana nilai 0 yang bisa kita gunakan. Baik, kemudian interpretasinya adalah sebagai berikut. Jadi total biaya, jadi operator 1 ternyata ditugaskan di mesin 1, biayanya ada 12. Operator 2 ditugaskan pada mesin 3, biayanya 21. Operator 3 tugaskan pada mesin 2, biayanya 16, dan seterusnya. Maka total biaya adalah 65.000 untuk bisa mendapatkan kondisi optimal. Selanjutnya adalah masalah maksimasi. Sebenarnya tidak jauh berbeda caranya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ini angka-angkanya silahkan Anda bisa catat terlebih dahulu. Ini adalah data selanjutnya. Dan ketentuannya sama, jadi kita mau tugaskan setiap karyawan hanya pada satu daerah pemasaran. Nah, karena di sini kasusnya adalah pemasaran, jadi asumsinya adalah ketika seorang karyawan ditugaskan pada sebuah daerah pemasaran akan menghasilkan keuntungan tertentu. Nah, berarti makin besar nilainya makin bagus. Nah, datanya kita rekap
seperti yang terlihat pada tabel di atas. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara kasus minimasi dan maksimasi yang sekarang kita lihat ini? Adalah pada penentuan opportunity cost. Jadi konsep dari opportunity cost ini sebenarnya harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau yang dimaksimasi ini kan semakin besar nilainya semakin bagus, maka yang paling maksimal nilainya dia tidak memiliki nilai opportunity cost, tidak ada nilai yang disesalkan. Tetapi kalau keuntungan yang didapatkan itu adalah lebih rendah, maka ada nilai selisih yang itu menjadi nilai opportunity cost. Nah, sekarang kita lihat di setiap barisnya kita cari nilai paling besar 29. Nah, ini paling optimum, paling maksimal, maka tidak ada opportunity cost, kita kasih nilai 0. Kemudian kalau dia memilih 27, maka ada selisih yaitu 2. Nah, 2 ini adalah opportunity cost-nya. Baik, kita sudah dapatkan data seperti ini. Kemudian dengan langkah yang sama di setiap kolomnya, kita cari nilai paling minimum. Kemudian kita hitung kembali opportunity cost seperti langkah sebelumnya tadi. Nah, kalau di daerah 3, di sini nilai paling minimum adalah 4, maka ini nanti jadi 0, ini jadi 4, 1, 3. Dan daerah 4, ini karena nilai paling minimum adalah 1, maka ini nanti jadi 0, jadi 2, 5, 5. Baik, ini kita dapatkan total opportunity cost matrix. Nah, dari sini kita lakukan cara yang sama, kita buat garis untuk bisa mengcover nilai 0 yang ada. Ingat, garis yang kita buat harus bisa sebanyak mungkin bisa mengcover nilai 0 yang ada. Jadi kalau kita buat gambarannya ada di langkah C di tabel di bawah ini. Nah, setelah ini ternyata ada elemen yang tidak tercover. Ada 9, 4, 5, 11, 1, 2. Kita cari nilai paling minimum di elemen yang tidak tercover. Kita dapat nilai 1. Nah, kemudian setiap elemen yang tidak tercover kita kurangi dengan nilai minimum tadi. Oke, hasilnya adalah sebagai berikut. Ini asumsinya tidak dicoret terlebih dahulu. 300, 5, 08, 34, dan seterusnya. Setelah itu cara yang sama, kita buat garis untuk bisa mengcover nilai 0 sebisa yang kita lakukan. Jadi ternyata dari pembuatan garis ternyata bisa mengcover semua elemen yang ada. Maka ini sudah optimum, kemudian kita tinggal pilih berdasarkan nilai 0 yang ada di tabel sebelumnya yang ada di atas tadi. Kita tinggal pilih penugasannya. Kurang lebih gambarannya ada di tabel sebelah bawah. Jadi pastikan setiap karyawan itu ditugaskan di satu kota yang berbeda. Baik, ini interpretasinya. Jadi jika karyawan 1, jadi ternyata karyawan 1 ditugaskan pada daerah 2, menghasilkan keuntungan 29, dan seterusnya. Baik, demikian untuk materi metode penugasan kali ini. Dan berikut adalah kesimpulannya. Dan setelah ini ada tugas Anda bisa kerjakan di rumah. Ada 2 nomor, ada kasus minimasi dan ada kasus maksimasi. Baik, ini soal slide pertama. Anda silakan bisa catat terlebih dahulu. Ini selanjutnya masih di nomor 1.
Kemudian ini ada soal nomor 2. Anda bisa pause di sini, kemudian ini adalah lanjutannya, masih di soal nomor 2. Baik, demikian saya rasa cukup untuk topik metode penugasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.